Sifat psikopatnya sudah terlihat sejak kecil, di mana dia senang sekali menyiksa hewan-hewan yang ditemuinya. Contohnya, dia sering menangkap burung dan kemudian dia merobek sayap burung itu. Jack the Ripper mungkin adalah noda hitam dalam sejarah perkembangan kerajaan Inggris. Karena sampai saat ini mereka masih belum bisa mengungkap siapa orang di balik jubah Jack the Ripper. Bak sebuah siklus yang secara terus-menerus terulang, 86 tahun setelah pembunuhan berantai Jack the Ripper, muncullah sebuah kasus pembunuhan berantai yang tak kalah mengerikan yang dilakukan oleh Patrick McKay. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, dia total sudah membunuh sebanyak 13 kali. Ini adalah salah satu kasus pembunuhan berantai terbesar di Britania Raya setelah kasus dari Jack the Ripper. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu, karena kedepannya kita akan lebih banyak membahas kasus-kasus yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan kalian sudah menekan tombol merahnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Chris Santoso. Oke lah, gak usah banyak cang-cincong lagi, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Pembunuh berdarah dingin Patrick McKay lahir di rumah sakit Central Middlesex di London. Dia tumbuh bersama orang tua dan saudara perempuannya di Dartford, Kent. Orang tuanya adalah Harold McKay, seorang akuntan asal Skotlandia sekaligus veteran Perang Dunia Kedua, dan Marion McKay, seorang wanita keturunan Guyana. Masa kecil McKay bisa diumpamakan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dia dan ibunya sering menjadi korban kekerasan fisik oleh ayahnya. Hal itu terjadi karena ayah McKay menderita trauma setelah menjadi tentara di Perang Dunia Kedua. Tindakan yang dilakukan ayahnya kepada McKay ini seolah-olah membenarkan dan menormalisasikan tindakan kekerasan. Ada orang yang mengatakan bahwa anak kecil adalah mesin fotokopi yang paling baik. Jadi, setiap tindakan dan perkataan orang tuanya akan bisa ditiru oleh anaknya. Dan hal inilah yang terjadi kepada Patrick McKay. Saat di sekolah, McKay bukanlah murid yang berprestasi. Bahkan dia adalah salah satu murid terburuk di sekolahnya. Titel itu disematkan kepada McKay bukan tanpa alasan. Dia seringkali membuli teman sekelasnya yang lebih muda, dan dia juga sering melakukan kenakalan-kenakalan yang lain. Roland Hayes, teman sekelas McKay, menggambarkan McKay seperti teroris kecil yang senang menyerang murid-murid lain. Sifat psikopatnya sudah terlihat sejak kecil, di mana dia senang sekali menyiksa hewan-hewan yang ditemuinya. Contohnya, dia sering menangkap burung dan kemudian dia merobek sayap burung itu. There are so many clues that Mackay's childhood was unhappy. For example, his habitual cruelty to animals, his tearing the wings off birds, his even putting a most disgusting thing. He put a tortoise on a fire and then when it was dead threw the carcass over the adjoining fence. Ketika McKay berusia 10 tahun, ayahnya meninggal karena serangan jantung dalam perjalanannya ke tempat kerja akibat komplikasi alkoholisme dan jantung yang lemah. Di hari kematian Harold McKay, dia tiba-tiba berubah 360 derajat. Yang sebelumnya dia suka main tangan ke keluarganya menjadi orang yang penyayang terutama kepada McKay. Saat itu, sebelum dia berangkat kerja dan kemudian meninggal, dia mengatakan kata-kata terakhir kepada putranya yaitu, "Ingatlah untuk menjadi baik." Saat mendengar kabar bahwa ayahnya sudah meninggal, McKay sangat terpukul dan tidak dapat menerima kematian ayahnya. Bahkan, dia tidak pernah memberitahu orang lain bahwa ayahnya sudah meninggal, dan menurut ibunya, putranya itu tidak pernah pergi ke pemakaman ayahnya. Saat kepergian ayahnya, kehidupan keluarga McKay semakin sulit secara finansial. Keadaan ini diperburuk lagi ketika McKay berperan sebagai figur ayah dalam keluarganya. Tapi sayangnya, dia benar-benar menjadi seperti ayahnya, di mana dia sering sekali memukuli ibu dan saudara perempuannya.
Marion, McKay, dan adik-adiknya kemudian pindah ke Gravenson dengan keinginan untuk memulai lembaran baru di tempat itu. Tetapi kehidupan keluarganya tidak membaik. Polisi sering sekali datang ke rumah McKay karena tetangganya sering sekali mendengar teriakan kesakitan dari ibu dan adik-adik McKay di malam hari karena McKay memukuli mereka. Lama-kelamaan, keadaan mental dan emosi McKay semakin tidak terkontrol. Tidak jarang dia bertindak seperti anjing gila dan menganiaya keluarganya sendiri. Target kemarahannya tidak hanya ibu dan adik-adiknya saja. Menurut pernyataan beberapa orang, dia juga berusaha untuk membunuh laki-laki yang lebih muda dari dirinya, dan kemudian dia berkata bahwa aku akan berhasil seandainya aku tidak ditahan. Pada usia 15 tahun, McKay didiagnosis sebagai psikopat oleh psikiater Dr. Leonard Carr yang memperkirakan dia akan tumbuh menjadi pembunuh berdarah dingin. Sekitar usia 12-22 tahun, dia ditempatkan di berbagai sekolah khusus dan institusi. Bahkan, dia juga sempat masuk penjara karena melakukan kejahatan kecil. Salah satu gurunya di sebuah sekolah spesialis yang melihat perilaku tidak normal McKay sampai menggambarkannya sebagai calon pembunuh wanita. He was sent to approved schools, one after another. Interestingly, at one of the approved schools when he was only 15, one of the teachers described him as a potential murderer of women. Pada bulan Oktober 1968, McKay dirawat di rumah sakit Moss Side Liverpool, yang dimana rumah sakit ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki gangguan psikologis. Dan kemudian dia dibebaskan setelah 4 tahun mendekam di tempat itu. McKay terlihat memiliki daya tarik kepada paham Nazisme. Saking terobsesinya dia kepada Nazisme, dia sampai menyebut dirinya Franklin Bofold I dan memenuhi flatnya dengan barang-barang yang berbau Nazi. Ketika dia tinggal di London, kesintingannya diperparah lagi karena dia mengkonsumsi narkoboy dan alkohol. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya tinggal nunggu meledaknya aja. Setelah pembebasan McKay pada tahun 1972, Chelsea dan Knightsbridge yang terkenal wilayah orang-orang kaya di London tiba-tiba dilanda gelombang kejahatan. Dalam hitungan detik, wilayah ini berubah yang awalnya adalah tempat yang aman bagi orang-orang kaya menjadi daerah yang rawan perampokan dan perampasan tas yang masif dan tidak bisa dijelaskan. Serangan tersebut secara khusus menargetkan wanita lanjut usia. Pelakunya menggunakan modus ingin membantu wanita-wanita itu, seperti membantu membawakan barang-barang belanjaannya sampai ke rumahnya agar dia bisa mendapatkan akses ke dalam rumah mereka sebelum dia melakukan tindakan kriminalnya. Pada tanggal 14 Februari 1974, Isabella Griffith yang berusia 84 tahun secara fisik diserang, dicekik, dan ditusuk di rumahnya di Chelsea oleh McKay. Polisi tidak dapat mengidentifikasi siapa pelakunya meskipun mereka mendapatkan sidik jari dari orang lain di tubuh Isabella. Suasana di daerah itu semakin mencekam karena perampokan serta pencurian terus berlanjut di daerah tersebut. 13 bulan kemudian, pada tanggal 10 Maret 1975, Adele Price yang sudah lanjut usia juga dibunuh di rumahnya di Chelsea oleh Patrick McKay. Dia menggunakan modus ingin meminta segelas air untuk bisa masuk ke rumahnya. Cucu perempuan Adele yang sedang dalam perjalanan ke rumah neneknya tanpa sepengetahuannya berjalan melewati si pembunuh setelah dia selesai merenggut nyawa wanita tua itu. Cucu Adele kemudian berteriak saat dia menemukan tubuh neneknya yang terbaring tak bernyawa dan bersimbah darah. Dengan motif yang hampir serupa, polisi pun mulai curiga bahwa kematian dari Isabel dan Adele disebabkan oleh orang yang sama. Dalam kurun waktu 13 bulan, pembunuhan mengerikan ini terus berlanjut. Pada tanggal 21 Maret 1975, polisi mendapatkan laporan bahwa seorang pastor bernama Anthony Creed telah menghilang secara misterius.
Setelah beberapa jam hilangnya Pastor Quinn, seorang suster tiba-tiba teriak sekencang-kencangnya setelah melihat tubuh dari Pastor Quinn yang tak bernyawa mengambang di bathtub yang dipenuhi dengan darahnya sendiri. Pastor Anthony Green dibunuh secara brutal di rumahnya yang berada di dekat rumah Ibu Mickey. Pastor Quinn diduga telah diserang menggunakan kapak dengan cara yang brutal. Mereka menyimpulkan hal itu karena mereka menemukan barang bukti tersebut di bawah sebuah tangga di dekat kamar mandi. Kejadian itu membuat para warga terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa orang sebaik Pastor Green bisa meninggal secara tragis dengan cara dibunuh. And this is the weapon that killed Father Green. And it was covered in blood. But there's no doubt the blunt end of it was used to smash the skull. Seorang penyidik kemudian mengingat insiden yang terjadi beberapa bulan sebelumnya yang melibatkan Patrick McKay yang berteman dengan pendeta hanya untuk masuk ke rumahnya dan mencuri cek sebesar 30 pounds. Meski Pastor Green sudah berusaha membujuk polisi agar tidak menangkap dan mengadili McKay, tetapi tetap saja McKay tetap diadili dan diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada Pastor Green meskipun akhirnya dia tidak pernah membayar kompensasi itu. Setelah insiden tersebut, hubungan mereka berdua kemudian memburuk. Para saksi mengatakan kepada penyidik bahwa mereka melihat McKay berada di sekitar TKP tepat sebelum Pastor Green ditemukan meninggal. Setelah petugas menerima laporan itu dan mengecek riwayat McKay, kemudian mereka bergegas untuk menangkap McKay. Saat dia diinterogasi, dia kemudian mengakui bahwa dia telah merenggut nyawa Pastor Green dengan cara yang brutal. Dia juga mengatakan bahwa saat dia mengakhiri nyawa Pastor Green dengan cara yang brutal, dia sangat menikmati setiap menit dan setiap prosesnya. Bahkan, dia tidak langsung pergi setelah mengakhiri nyawa Pastor Green, tapi dia malah menyaksikan korbannya itu meninggal tenggelam dalam genangan darahnya sendiri. Setelah penangkapannya atas pembunuhan Pastor Green, polisi kemudian mengambil sidik jari McKay yang kemudian mengejutkan para penyidik karena sidik jarinya sama persis dengan yang ditemukan di tempat kematian Adele Price. Saat mereka menggeledah tempat tinggal McKay, mereka menemukan perhiasan dan pulpen perak yang berasal dari perampokan yang dilakukannya di daerah Chelsea dan Belgravia. Polisi semakin menekan McKay karena mereka curiga bahwa dia telah melakukan lebih dari 3 pembunuhan. Alhasil, McKay membawa detektif ke daerah Kaufman di mana dia berkata bahwa dia telah melemparkan pisau yang digunakan dalam pembunuhannya. Setelah mengakui pembunuhan Green, McKay secara tidak terduga mengakui serangkaian pembunuhan yang belum terpecahkan. Tidak hanya 1 atau 2 saja, tapi dia langsung mengakui total 13 pembunuhan. Sebagian besar pembunuhan ini tidak diketahui oleh petugas. Tapi kemudian penyidik memeriksa deskripsi pembunuhannya dan menemukan bahwa detail yang diberikan McKay memang cocok dengan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dalam sebuah wawancara, McKay mengatakan bahwa pembunuhan pertamanya adalah seorang pekerja asing asal Jerman yang berusia 17 tahun yang bernama Hedy Mink. Dia dibunuh pada tanggal 9 Juni 1973. McKay telah menikamnya secara brutal di dalam kereta, lalu membuangnya di sekitar daerah Catford. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang pria tunawisma yang mabuk dengan melemparkannya dari jembatan ke sungai Thames 1 tahun setelah pembunuhan pertamanya. McKay juga mengakui pembunuhan Stephanie Britton yang berusia 57 tahun dan cucunya yang berusia 4 tahun. Dia mengatakan bahwa dia hanya membunuh cucunya itu karena dia adalah satu-satunya saksi. Dan masih banyak korban lainnya seperti Frank Goodman, Sarah Rothmel, Ivy Davis, Mary Hayes, Isabella Griffith, dan Adele Price. Kemudian penyidik menyimpulkan bahwa McKay telah menjadi pelaku penjamretan dan pencurian di Chelsea dan Kensington dan beberapa kejahatan yang sebelumnya belum terpecahkan. Akhirnya, persidangan atas kasus pembunuhan berantai Patrick McKay dilangsungkan pada bulan November 1975.
Dan pada persidangan itu, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Adele Price, Isabella Griffith, dan Pastor Anthony Green setelah dia mengaku bersalah. Publik pun mengatakan alasannya mengaku bersalah karena dia ingin menghindari hukuman yang lebih berat. Sebetulnya, pengadilan ingin memasukkan nama Frank Goodman dan Mary Haynes sebagai korban dalam daftar korban Patrick McKay. Tapi, hal itu tidak bisa dilakukan karena mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Kemudian, mereka memilih untuk menyelidiki dua kasus itu lebih lanjut dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang McKay. Tidak lama kemudian, polisi menemukan bukti yang kuat yang membuktikan bahwa dia telah membunuh Frank Goodman. Setelah itu, Patrick McKay dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 20 tahun. Dan akhirnya, hakim langsung mengirim Patrick McKay ke penjara HM Prison Lay Hill untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Patrick McKay. Gimana? Menurut kalian, apakah Patrick McKay ini sudah layak untuk disandingkan dengan Jack the Ripper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, Rizky Santoso pamit. See you in the next video. Leave the world around us.